Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifina bihikmatik wanshur alaina rahmatak wa zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya zal jalali wal ikram. Allahumma ja'alna bi syar'ika 'alimin wa bima 'alimna 'amilin wa fi 'amalina mukhlisin ya rabbal alamin. Wa ba'du, anak-anakku semua, mengawali pengajian kita pada malam hari ini, untuk lebih berkahnya kita bacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada, dan lebih khusus kepada Andre Gruta Haji Abdurrahman Ambodalle rahimahullahu ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita pada malam hari ini akan sedikit berbicara mengenai milad Darud Da'wah wal Irsyad. Sekaligus kita juga berupaya untuk mengambil hikmah sekalipun sedikit dari kitab Andre Gruta Haji Abdurrahman Ambodalle yang merupakan bacaan kita setiap malam Kamis, Kitabu Syifa'il Af'idah Minat Tasya'umi Wattiyara Pak Burana Atie Pole Ripemali Pemalie. Pertanyaan, apa yang ingin kita ambil pada malam hari ini? Pertama, ketahuilah anak-anakku semua, hari ini Darud Da'wah wal Irsyad, utamanya Dede Imam Koso, itu berbahagia karena alhamdulillah usianya sudah sampai 84 tahun. 84 tahun yang lalu di masjid ini Andre Gruta Haji Abdurrahman Ambodalle memulai pengajian perdana yang dikenal dengan istilah Mengaji Tudang, dimulai di masjid ini sebagai pertanda dibukanya Angajian Rimangkoso. Angajian itu bahasa Bugis, istilah sekarang pesantren. Pengajian itulah yang merupakan tanda dimulainya Angajian Rimangkoso pada tanggal 21 Desember 1938.
tapi ada yang unik. 21 Desember 1938 ternyata itu bertepatan dengan hari Rabu. Seiring berjalannya waktu, santri Andre Guruta semakin banyak dengan latar belakang dan kualitas yang beragam, sehingga tepat 3 pekan berikutnya, yaitu tanggal 11 Januari 1939, Andre Guruta mengambil kebijakan dengan mengklasifikasi santrinya itu dalam beberapa tingkatan sesuai dengan kualitas dan kemampuan mereka. Dan uniknya 11 Januari 1939 itu juga bertepatan dengan hari Rabu. Ketahuilah 21 Desember 1938 itu hari Rabu. 11 Januari 1939 itu juga hari Rabu. Kedua tanggal inilah yang dijadikan sebagai milad Pondok Pesantren Darud Dakwah wal Irsyad, khususnya kita di Mangkoso, mulai dari 21 Desember dan ditutup pada tanggal 11 Januari. Dan kami pernah mendengarkan Andre Guruta Mangkoso menyampaikan bahwa konon Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodalle itu suka melakukan dan memulai sesuatu yang baik pada hari Rabu. Saya ulangi, konon Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodalle itu suka memulai dan melakukan sesuatu pada hari Rabu. Pertanyaan, ada apa dengan hari Rabu itu? Sampai-sampai ada yang mengatakan, ia tuh as-so'araba'i as-sona Andre Guruta. Sampai-sampai ada yang mengatakan, ia tuh as-so'araba'i as-sona Andre Guruta Ambodalle. Mengapa demikian? Karena hampir setiap kegiatan yang dimulai oleh Andre Guruta itu berupaya dimulai pada hari Rabu. Pertanyaan, ada apa dengan itu semua? Nah, maka mungkin salah satu jawabannya karena Andre Guruta menghubungkan pengamalannya itu dengan penjelasannya di dalam kitab ini, Syifa'ul Af'idah Minat Tasya'umi Wattiyara. Dalam kitab ini dijelaskan 2 hal, 1 negatif, 1 positif. Jadi dalam kitab ini ada 2 yang dijelaskan oleh Andre Guruta, 1 yang negatif, 1 positif. Yang mana yang negatif itu? Pemali-pemali. Yang mana positif itu? Senu-senuangan. Saya ulangi, yang mana yang negatif? Itulah pemali-pemali. Bahasa Arabnya at-tiyara. Bahasa Arabnya at-tiyara atau at-tasya'um. Kemudian yang mana yang positif? Bahasa Bugisnya senu-senungan atau senu-senuangan. Bahasa Arabnya tafa'ul. Apa yang disebut dengan tafa'ul? Doa kepada Allah bukan melalui bacaan, tapi doa kepada Allah melalui simbol-simbol. Jadi saya ulangi, dalam kitab yang tipis ini Andre Guruta menjelaskan 2 hal. 1, pemali-pemali, bahasa Arabnya at-tasya'um atau at-tiyara. Ini sifatnya negatif, tidak baik. Kemudian yang kedua, senu-senungan atau senu-senuangan, bahasa Arabnya tafa'ul, dan artinya berdoa melalui simbol-simbol.
ini sifatnya baik dan dibenarkan di dalam agama. Adapun pemali-pemali itu terlarang. Adapun senung-senungan itu dibenarkan. Ada riwayat yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tafa'ula wa yakrahut tasya'uma. Ada riwayat yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tafa'ula wa yakrahut tasya'uma. Konon Nabi Muhammad suka tafa'ul, tapi tidak senang dan tidak suka dengan tasya'um. Apa artinya? Nabi suka senung-senungan dan Nabi tidak menyukai, bahkan membenci pemali-pemali. Sekarang, apa hubungannya dengan milad Darud Da'wah wal Irsyad? Ketahuilah, 21 Desember 1938, Andre Gurutta memulai pengajian di masjid ini. Memulai pengajian sebagai pertanda dibukanya pengajian Rimangkoso, dan itu dimulai pada hari Rabu. Kemudian pembagian tingkatan, mengklasifikasi kemampuan santri dalam beberapa tingkatan, itu dimulai pada tanggal 11 Januari 1939. Lagi-lagi itu hari Rabu. Bahkan dalam peristiwa-peristiwa berikutnya, dalam momen-momen berikutnya, tidak sedikit Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambodalle memulai sesuatu itu pada hari Rabu. Sampai-sampai ada ungkapan iyatu as-so'arabae as-sona Andre Gurutta. Mengapa demikian? Karena beliau sangat senang memulai sesuatu pada hari Rabu. Pertanyaan, ada apa itu? Ternyata ada riwayat. Ada riwayat. Dan ini dikutip oleh banyak ulama. Ini dikutip oleh banyak ulama, termasuk diantaranya terdapat di dalam kitab Ta'limul Muta'allim Turuqat Ta'allum yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab Ta'lim Muta'allim, di sana disebutkan ada riwayat ma min syai'in budi'a yaumal arbi'ai illa waqad tamma. Saya ulangi, ma min syai'in budi'a yaumal arbi'ai illa waqad tamma, atau illa qad tamma. Tidak ada sesuatu yang baik. Ma min syai', tidak ada sesuatu. Budi'a yaumal arbi'ai, yang dimulai pada hari Rabu, illa waqad tamma, kecuali sesuatu itu akan disempurnakan oleh Allah. Saya ulangi, ma min syai'in budi'a yaumal arbi'ai illa waqad tamma. Tidak ada sesuatu, apatah lagi sesuatu yang baik, dimulai pada hari Rabu, illa waqad tamma, kecuali sesuatu itu akan sempurna. Apa maknanya? Seolah-olah Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambodalle memulai pengajian di Mangkoso pada hari Rabu dan memulai membagi santrinya dalam beberapa tingkatan juga pada hari Rabu, dan memulai berbagai macam kegiatan-kegiatan berikutnya pada hari Rabu, seolah-olah itu merupakan tafaul dari Andre Gurutta. Itu merupakan doa. Doanya bukan melalui baca-baca, tapi doanya melalui simbol, karena berdasarkan hadis Nabi, tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali akan sempurna. Seolah-olah Andre Gurutta ingin mengatakan, ya Allah, sempurnakanlah rencana kami ini
sempurnakanlah usaha kami ini karena kami memulainya pada hari Rabu. Jadi ini merupakan bagian daripada tafaul. Oleh karenanya, anak-anakku semua, nanti apabila kalian sudah tiba jodohnya, ya, sudah ada rencana pelamaran misalnya, baguslah kalau aku kontak-kontak dengan pihak keluarga. Bagus nanti kalau kita bicara hari Rabu. Bila nanti itu calon mertua, kenapa tonsina hari Rabu? Sampaikan supaya rumah tanggaku nanti lebih sempurna. Ya. Nah, jadi bahkan disebutkan dalam riwayat Imam Abu Hanifah rahimahullah, setiap kali beliau memulai proses pembelajaran, memulai pendidikan atau membuka madrasah baru, setiap kali Imam Abu Hanifah membuka madrasah baru, maka beliau berusaha untuk memulainya dan membukanya pada hari Rabu. Lagi-lagi ini doa kepada Allah berdasarkan riwayat tadi, ma min syai'in budi'a yaumal arbi'a illa wa qad tamma. Tidak ada sesuatu yang dimulai pada hari Rabu kecuali itu akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah, pesantren kita dari hari ke hari semakin besar. Pesantren kita dari hari ke hari semakin lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Pesantren kita dari hari ke hari semakin menampakkan keberkahannya. Oleh karenanya, tanggung jawab kita sekarang untuk menjaga keberkahan itu. Tanggung jawab kita sekarang untuk menjaga nama besar ini, supaya keberkahan dan nama besar pesantren kita senantiasa terjaga dengan keberadaan kita di tempat ini. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, dalam sejarah Darud Dakwah wal Irsyad ada dua tanggal, utamanya kita di Mangkoso ya, utamanya kita nih di Mangkoso. Ada dua tanggal yang berdekatan, satu sukacita, satu duka cita. Di Darud Dakwah wal Irsyad, utamanya DDI Mangkoso, ada dua tanggal yang berdekatan, satu sukacita, satu duka cita. Yang mana sukacita itu tanggal 21 Desember, karena tanggal itulah milad pondok pesantren. Ini sifatnya sukacita. Tetapi sebelum tanggal 21 Desember, tidak jauh dari tanggal itu ada duka cita. Tanggal apa itu? Tanggal berapa itu? 29 November. Kenapa 29 November disebut tanggal duka cita? Karena pada tanggal itulah Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambodalle berpulang ke rahmatullah. Jadi ada dua hal di sini. Milad DDI 21 Desember, tapi ternyata 29 November adalah wafatnya Andre Gurutta Haji Abdurrahman Ambodalle. Karenanya setiap tahun kita peringati wafatnya Andre Gurutta yang kita kenal dengan nama Haul Andre Gurutta. Karenanya biasanya kita di pesantren ini biasanya dipadukan, karena berdekatan waktunya, sekali dipadukan milad dan haul Andre Gurutta. Nah, karenanya untuk tahun ini insya Allah peringatan haul Andre Gurutta yang ke-26, peringatan haul Andre Gurutta yang ke-26, karena beliau berpulang ke rahmatullah tanggal 29 November 1996. Tahun ini kita peringati haul Andre Gurutta yang ke-26
yang dirangkaikan dengan peringatan milad, insya Allah kita akan adakan bedah buku, bedah kitab karya Andre Geruta Haji Abdurrahman Ambodalle yang insya Allah diagendakan, dijadwalkan tanggal 9 Januari yang akan datang. Pertanyaan, kitab yang mana itu yang akan kita kaji? Salah satu karyanya Andre Geruta, salah satu kitab yang ditulis oleh Andre Geruta yang berjudul Risalah Rabbi Ja'alni Muqimas Shalah. Kitab ini berbicara tentang salat. Kitab ini berbicara tentang salat. Insya Allah judulnya bahasa Arab, tapi isinya bahasa Bugis. Tetapi kitab itu cukup baik untuk dibaca ya. Jadi mudah-mudahan nanti anak-anakku semua bisa mengagendakan juga supaya bisa mengikuti kegiatan bedah buku nantinya. Nah, sekarang kita hidup dan belajar di Darud Da'wah wal Irsyad, utamanya di Mangkoso tahun 2022. Yang sudah 26 tahunnya lalu Andre Geruta meninggalkan kita. Berarti kita tidak pernah berjumpa dengan Andre Geruta Ambodalle. Kita tidak pernah bertemu dengan Andre Geruta Haji Abdurrahman Ambodalle. Tapi ada satu hikmah yang sepertinya perlu kita ambil di sini. Konon, di saat Andre Geruta Haji Abdurrahman Ambodalle meninggal dunia, Andre Geruta Parepare sekarang salah seorang majelis syuyukh PBDDI, dalam hal ini Andre Geruta Profesor Dr. Haji Abdurrahim Arsyad LCMA, beliau pernah ditanya mengenai kematian dan wafatnya Andre Geruta Haji Abdurrahman Ambodalle. Namun ternyata ada komentar dan pernyataan beliau, Andre Geruta Parepare, ada pernyataan beliau yang sepertinya perlu menjadi penyemangat bagi kita semua. Apa itu? Andre Geruta Profesor Dr. Haji Abdurrahim Arsyad LCMA Geruta Parepare, beliau mengatakan, yang meninggal bukanlah Andre Geruta Haji Abdurrahman Ambodalle. Yang meninggal bukanlah Andre Geruta, tetapi yang meninggal adalah Haji Abdurrahman Ambodalle. Jadi beliau ditanya mengenai wafatnya Geruta, lalu beliau mengatakan yang meninggal, yang wafat bukanlah Andre Geruta Ambodalle, tetapi yang wafat adalah Haji Abdurrahman Ambodalle. Apa maknanya? Beliau mengatakan Haji Abdurrahman Ambodalle memang sudah wafat, tapi Andre Geruta Ambodalle masih hidup, dan hidupnya itu melalui Darud Da'wah wal Irsyad. Saya ulangi, beliau mengatakan Haji Abdurrahman Ambodalle memang sudah wafat dan meninggal, tapi Andre Geruta Abdurrahman Ambodalle masih hidup, dan hidupnya itu melalui Darud Da'wah wal Irsyad. Apa maknanya? Seolah-olah Andre Geruta Parepare ingin mengatakan, bisa jadi secara fisik sekarang kita tidak lagi bersama dengan Andre Geruta Ambodalle. Secara fisik mungkin kita tidak pernah bertemu dengan Geruta Ambodalle, tapi insya Allah kita akan selalu bertemu dan bersama Andre Geruta Haji Abdurrahman Ambodalle melalui semangat dan jiwanya Geruta yang terdapat di dalam Darud Da'wah wal Irsyad. Sampai-sampai ada ungkapan yang mengatakan Andre Geruta Ambodalle adalah DDI dan DDI adalah Andre Geruta Ambodalle. Apa maknanya? Itulah yang diistilahkan dua temas sarana Andre Geruta. Dua temas sarana Andre Geruta, dua hal yang tidak bisa dipisahkan.
Apa itu? Pribadinya Guruta dan Darud Dakwah wal Irsyad. Oleh karenanya, bila kita tidak bersama dengan Andre Guruta Mbodale secara fisik, maka upayakanlah selalu bersama semangat dan jiwanya Andre Guruta melalui Darud Dakwah wal Irsyad. Jelas nih? Oke. Lalu yang menjadi tanda tanya, bagaimana caranya kiranya kita bisa bersama semangat dan jiwanya Andre Guruta melalui Darud Dakwah wal Irsyad? Maka salah satu penjelasan para Andre Guruta adalah kita harus menjaga mabda DDI. Kita harus menjaga mabda atau mabadi dari dakwah wal irsyad. Kita harus menjaga prinsip-prinsip dasar dari Darud Dakwah wal Irsyad. Hanya saja biasa kalau kita berbicara tentang mabda DDI, terkadang kita hanya membicarakan satu mabda dan tidak membicarakan mabda yang lain. Padahal ketika kita membaca penjelasan para Andre Guruta, termasuk dalam aturan Darud Dakwah wal Irsyad, ternyata di sana ditemukan bahwa mabda DDI itu setidaknya ada 4 poin. Mabda Darud Dakwah wal Irsyad setidaknya ada 4 poin. Yang mana itu? 1. DDI bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. DDI bergerak di bidang dakwah, pendidikan, dan sosial. Itulah sebabnya disebut Darud Dakwah wal Irsyad. Karena gerakan DDI, gerakan dakwah, pendidikan, dan sosial. Berarti DDI tidak masuk dalam wilayah politik. DDI tidak masuk dalam wilayah politik. Apa artinya? Jangan pernah masukkan Darud Dakwah wal Irsyad dalam perpolitikan. Sekalipun bukan berarti orang DDI tidak boleh berpolitik. Silahkan terjun dalam dunia politik, tapi jangan pernah membawa nama Darud Dakwah wal Irsyad. Silahkan mencalonkan diri dari jadi calon kepala desa, tapi tidak perlu mengatakan calon kepala desa dari Darud Dakwah wal Irsyad. Jelas nih? Artinya DDI ini bukan politik, tapi DDI adalah gerakan dakwah, pendidikan, dan sosial. Inilah salah satu mabda DDI yang dikenal dengan istilah trilogi DDI. Kenapa disebut trilogi? Karena memang 3. Cuma biasanya ada orang memahami mabda hanya ini. Hanya yang 3 ini, hanya yang trilogi. Padahal ini adalah satu dari 4 mabdanya DDI. Lalu pertanyaan, mabda yang kedua apa? Mabda yang kedua adalah berada di bawah kepemimpinan dan keteladanan ulama. Berada di bawah kepemimpinan dan keteladanan ulama. Bagi kita di Darud Dakwah wal Irsyad, ulama kita diberi gelar Andre Guruta. Apa maknanya? Itu menjadi isyarat yang bisa menjadi pemimpin Darud Dakwah wal Irsyad adalah yang betul-betul ulama, yang betul-betul Andre Guruta. Mudah-mudahan di sini suatu saat ada yang bisa menjadi pemimpin di Darud Dakwah wal Irsyad. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, dari kalimat itu pula dipahami, ketahuilah, kalimat itu pula dipahami bahwa prinsip kita sami'na wa ata'na kepada Andre Guruta. Jelas nih? Sami'na wa ata'na kepada Andre Guruta. Kenapa? Karena kita yakin al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Oleh karenanya taat kepada ulama itu bagaikan taat kepada Nabi. Karena al-ulama warasatul anbiya. Dan itulah dibuktikan oleh para santri-santrinya Guruta tempo idoelo. Itulah yang dibuktikan oleh santrinya Guruta dulu. Ketika Andre Guruta membuka cabang di beberapa tempat, di Sulawesi, di Kalimantan, di berbagai tempat Andre Guruta membuka cabang,
Lalu cabang-cabang ini membutuhkan guru, dikirimlah santri dari Mangkoso untuk pergi mengajar di sana. Dan tidak sedikit di antara santri yang dikirim itu baru tamat ibtidaiyah. Ibtidaiyah kalau tingkatan sekarang SD. Kalau dipikir-pikir ini, kalau ibtidaiyah cundeke ini. Ya. Kalau dipikir-pikir ya, kalau dipikir ini kalau tamatan ibtidaiyah itu cundeke itu. Ya, kecil itu. Tetapi ketika guru tak mengirim mereka, sekalipun sempat mengatakan, "Wah, magina iya. Kenapa saya? Nah, saya ini baru ibtidaiyah." Lalu apa kata guru tak? Ingram muka. Konon Andre guru tak modalnya simpel jawabannya. Setiap kali kamu menemukan persoalan di sana, ingram muka. Apa maknanya ingram muka? Ingat saya, maknanya adalah doakan saya, mudah-mudahan itu bisa menjadi wasilah Allah membuka hidayah dan taufik kepadamu. Itulah sebabnya anak-anakku semua, saya secara pribadi berusaha untuk mentradisikan. Setiap kali memulai ceramah, setiap kali memulai pengajian, saya berusaha untuk mentradisikan, membacakan Al-Fatihah kepada para guru-guru yang pernah mengajarkan. Dan ketika saya menyebut itu, maka selalu saya ingat namanya beberapa ulama kita. Salah satu di antaranya adalah Andre Guru Tambodale. Kalau saya mengatakan, dan kita baca Fatihah kepada Rasulullah, kepada kedua orang tua, kepada para guru-guru yang pernah membina dan mendidik kita, masuklah di situ. Para ulama dimanapun mereka berada, masuk juga di situ. Semua ini merupakan doa kepada Allah, supaya ini bisa menjadi wasilah keberkahan para Andre Guru tak, mudah-mudahan itu bisa menjadi sebab datangnya hidayah dan taufik dari Allah. Jadi apapun nanti masalah kita hadapi, jangan sampai di antara kalian ada nanti yang pergi berdakwah, ada yang pergi mengajar di mana saja, tiba-tiba menemukan masalah, pasenangi nyawamu, palewewi atimu, bacangi Al-Fatihah Andre Guru tak, insya Allah nanti wakuf wangu. Setiap kali engkau menemukan masalah, pasenangi nyawamu, palewewi atimu, bacangi Al-Fatihah Andre Guru tak, insya Allah nanti wakuf wangu. Ya. Tenangkan dirimu, perbaiki hatimu, bacakan Al-Fatihah kepada Andre Guru tak, insya Allah Allah akan memberikan hidayah kepadamu. Jadi kita sami'na wa ta'na. Ini Andre Guru tak mengatakan, nak kami dikirim ke sana. Pemagi na iya, na ibtidaiyah ma'e. Lalu apa kata Guru tak? Lo ke bawah noh, ingeranak matu, ingerap bawah nah. Berangkatlah mereka. Ini alumni ibtidaiyah. Tapi begitu tiba di sana, ternyata seiring berjalannya waktu mereka mengajar, ternyata masyarakat mengakui dan mereka diakui sebagai Andre Guru tak di tempat sana. Maka kalau kita menjadi kader-kader DDI, mesti sami'na wa ata'na. Selama, ingat ini catatan, selama kita diarahkan pada sesuatu yang baik. Kecuali kalau kita diarahkan pada sesuatu yang buruk. Nah, maka di sini la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk kalau itu melanggar aturan Tuhan. Tapi insya Allah selama Andre Guru yang mengarahkan, tidak mungkin kita diarahkan kepada sesuatu yang melanggar aturan Tuhan. Berbeda pendapat boleh, tapi ingat, berbeda pendapat bukan berarti kita harus melawan. Mungkin kita sukanya barongko, tapi kita diarahkan makan onde-onde. Jangan mengatakan barongko lebih baik daripada onde-onde. Pastinya barongko punya keistimewaan daripada onde-onde, tapi tentunya onde-onde punya kelebihan dibandingkan dengan barongko. Ya, mungkin kita mengatakan barongko paling bagus ini, tapi kita diarahkan untuk onde-onde. Yakinilah insya Allah kullu fi'lil hakim lahu hikmah. Semua ketentuan Allah pasti ada hikmahnya. Pokoknya pada cengis sami'na wa ata'na kepada Andre Guru tak. Inilah yang kedua. Kenapa? Karena kita berada pada Darul Irsyad. Makna yang kedua, berada di bawah kepemimpinan dan keteladanan ulama. Yang ketiga, mabda Darul Irsyad adalah mesti menghiasi diri dengan akhlakul karimah. Darul Irsyad itu berupaya mengembangkan dakwah, pendidikan dan sosial melalui warna akhlakul karimah.
Apa artinya? Sebagai kader-kader DDI, kita mesti mengedepankan adab dan akhlak. Karenanya sering kita sampaikan, belajar ilmu itu penting. Belajar ilmu itu penting. Tapi jauh lebih penting belajar adab dan akhlak. Saya ulangi, belajar ilmu itu penting. Tapi jauh lebih penting belajar adab dan akhlak. Kemudian yang keempat, dan ini yang tak kalah penting, Darud Dakwah wal Irsyad itu sesuai dengan haluan dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat. Ya, yang keempat nih, sesuai dengan haluan dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat, yang kita kenal dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah wasatiyah. Oleh karenanya ajak mau jeko-jeko, ya. Ajak mau jeko-jeko, bola belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri. Alempuk kok di jalan yang lurus insya Allah, karena pastinya di sanalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karenanya prinsip kita tidak gampang menerima, namun tidak mudah menolak. Tidak gampang mendengar membenarkan, namun juga tidak mudah menyalahkan. Kita tidak terlalu cepat mengatakan bid'ah, masuk neraka, kafir, jahanam. Tidak demikian. Tapi kita juga tidak terlalu cepat mengatakan boleh, ini surga Firdaus. Tetapi maybe yes, maybe no. Selalu ada pertimbangan. Selama itu sesuai dengan ajaran agama, selama itu mendatangkan kemaslahatan dan tidak menimbulkan mudarat, tidak bertentangan dengan aturan agama, bismillah. Ya. Pastinya kita berupaya untuk selalu sesuai dengan haluan dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat. Inilah 4 hal yang merupakan mabda Darud Dakwah wal Irsyad, prinsip-prinsip dasar dari Darud Dakwah wal Irsyad. Oleh karenanya, hari ini kita tidak bertemu Andre Guruta Ambodale. Hari ini kita tidak bersama dengan Andre Guruta Haji Abdurrahman Ambodale. Tapi hari ini dan seterusnya kita bisa hidup bersama melalui semangat dan jiwa Andre Guruta yang terdapat di dalam Darud Dakwah wal Irsyad. Jelas sampai sini? Oleh karenanya, kalau bisa camkan dalam hatimu sebuah ungkapan, nahnu min abna'i dariyah. Nahnu min abna'i ad-dariyah. Kami adalah anak-anaknya DDI. Nahnu min abna'i ad-dariyah. Kami adalah anak-anaknya ad-dariyah, anak-anaknya Darud Dakwah wal Irsyad. Yang paling penting adalah hiasilah diri kita dengan adab dan akhlak. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian-kajian kita berikutnya dengan mengkaji karya-karya Andre Guruta. Mudah-mudahan itu semua bisa mendatangkan manfaat dan kebaikan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita bermilad berulang tahun pondok pesantren DDI kita, karenanya anak-anakku semua, teruslah doakan pesantrenmu. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah. Ya. Kapan dan dimanapun engkau berada, kapan dan dimanapun engkau berdoa, jangan lupa masukkan DDI-mu dalam doamu. Mudah-mudahan pesantren kita senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Salah satu doa yang doa ini bersumber dari Andre Guruta Mangkosok langsung. Beliau sebelum corona, beliau menyampaikan ke kami bahwa selama 3 tahun terakhir sebelum corona tahun berapa? 2020. Berarti sebelum corona ini 2019 pembukaan tahun ajaran baru di masjid ini.
dimulai Madrasah I'dadiyah 2019. Andre Gurutta menyampaikan sebuah doa untuk pesantren Dede Imam Koso. Lalu pulang ke rumah, selesai istirahat, secara pribadi saya menghadap langsung sama beliau sambil mengatakan, "Puang, tapa tarimai yang ya rodin repak doa ngeta." Saya menyampaikan sama Gurutta, "Puang, tapa tarimai yang ya rodin repak doa ngeta." Artinya, ijazahkan kepada saya doa tadi. Gurutta mengatakan, doa yang mana? Saya mengatakan, itu tadi yang dibaca di masjid, khusus untuk pesantren Dede. Lalu Gurutta diam sejenak, lalu tidak lama kemudian beliau tersenyum, lalu mengatakan, doa itu sudah saya amalkan selama 3 tahun terakhir. Setiap kali tawaf di Baitullah, setiap kali tawaf di Baitullah, 7 kali putaran pula beliau membaca doa itu. Lalu saya pun semakin penasaran. Saya semakin mendekat. Lalu Gurutta mengatakan, bacalah Allahumma ja'al ma'hadana hadza qiblatan li abna'il muslimina fi biladina, li abna'il muslimina fi biladina. Allahumma ja'al ma'hadana hadza qiblatan li abna'il muslimina fi biladina waj'alhu manaratan litullabil ilmi fi biladina, litullabil ilmi fi biladina waj'alhu manaratan litullabil ilmi fi biladina haza linasri dinika wa i'la'i kalimatika ya zal jalali wal ikram. Saya ulangi, Allahumma ja'al ma'hadana hadha qiblatan li abna'il muslimina fi biladina waj'alhu manaratan litullabil ilmi fi biladina hadza linasri dinik wa i'la'i kalimatik ya zal jalali wal ikram. Sudah tahu artinya ya? Tidak usah diterjemahkan intinya ya Allah, jadikanlah pesantren kami ini sebagai kiblatnya anak-anak Islam di negeri kami, anak-anak muslim di negeri kami. Artinya mudah-mudahan generasi-generasi Islam yang ada di Indonesia selalu berupaya untuk menatap dan mendatangi Dede Imam Koso. Waj'alhu manaratan litullabil ilmi. Ya Allah, jadikanlah pesantren Mang Koso ini sebagai manara. Wajah manara? Pemancar ya? Ya, pemancar di menara, corong, ya, sebagai corong. Litullabil ilmi, bagi para pelajar-pelajar ilmu fi biladina, di negeri kami ini. Mudah-mudahanlah santri-santrinya Dede Imam Koso bisa menjadi corong-corong kebaikan di kemudian hari, ya. Dan generasi-generasi Islam di negeri ini bisa datang ke Mang Koso belajar. Tujuannya apa? Hadza linasri dinik. Ini semua semata-mata untuk menolong agamamu ya Allah. Ini semata-mata untuk menolong agamamu. Wa i'la'i kalimatik, dan senantiasa meninggikan kalimat-kalimatmu ya Allah.
dan senantiasa meninggikan kalimat-kalimat-Mu ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Wahai Tuhan yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Mudah-mudahan anak-anakku semua dan kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa tika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilal, tafadhal Bilal.